Dan saudara, selama 6 bulan dia meninggal karena sakit kanker katanya. Ternyata mengagetkan, di tubuhnya tidak ditemukan satu benih kanker sedikit pun. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi dia meninggal yang katanya karena kanker, tidak ada kanker di tubuhnya. Berarti saya mau tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dia matinya kenapa? Ketakutan kan? Setelah beberapa bulan dilakukan eksperimen, kaget sekali. Ketika mereka diinterview, 12-12-nya bilang begini, mereka merasakan badan mereka fit. Bahayanya pikiran, 6 bulan mati beneran tanpa kanker, hanya karena ketakutan. Orang-orang yang eksperimen betul-betul mengalami fisiknya sehat karena membayangkan. Karena itu pikiran sangat berbahaya. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu ya, yang namanya ketakutan tuh ngeri. Ini kisah nyata, ada seorang anak muda di Amerika. Dia badannya beberapa waktu terakhir itu mengalami nggak enak badan lah. Biasa yang namanya orang nggak enak badan ya, betul ya? Dia cek ke dokter. Bapak Ibu tahu apa yang dia alamin waktu cek ke dokter? Dokter mengatakan kamu terkena kanker dan umurmu tinggal 6 bulan. 6 bulan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, jitu nih dokter, dia meninggal. Keluarganya bingung, karena anak ini tidak pernah cerita gitu loh. Sampai akhirnya ketika dia meninggal mereka menemukan bagaimana anak ini periksa ke dokter dan divonis kanker dan sebagainya. Kemudian mereka bingung, kok nggak ada bukti dan data yang jelas bahwa anak ini terkena kanker. Lalu mereka meminta supaya tubuh anak ini diotopsi. Dan saudara, selama 6 bulan dia meninggal karena sakit kanker katanya. Ternyata mengagetkan, di tubuhnya tidak ditemukan satu benih kanker sedikit pun. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi dia meninggal yang katanya karena kanker, tidak ada kanker di tubuhnya. Berarti saya mau tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dia matinya kenapa? Ketakutan kan? Ini bahayanya, kalau Bapak Ibu sampai ketakutan seperti itu, takut besok gak bisa makan, takut kerjaan gimana, takut gimana. Bahaya sampai 6 bulan benar-benar mati karena ketakutan. Nah ada sebuah contoh yang lain lagi, menunjukkan bahwa ketakutan itu sangat berbahaya. Jadi pagi ini gak boleh takut. Saya berdoa di hari kemerdekaan jemaat GBI Shalom merdeka dari rasa takut. Amin. Takut gak dapat jodoh, takut. Loh iya kan, loh sudah ketawa-ketawa yang enggak dapat jodoh, belum dapat, bukan enggak dapat ya, belum dapat. Takut enggak dapat jodoh, aduh gimana umur sudah tambah kok belum ada yang lirik-lirik, apalagi PDKT, aduh gimana. Takut pekerjaan gimana, kok kondisi tambah sepi, kok kondisi tambah susah. Takut di PHK, perusahaan lagi susah, gimana kalau saya yang jadi dipilih untuk di PHK, takut segala macam. Hati-hati, 6 bulan meninggal tanpa kanker. 6 bulan karena apa? Takut. Ada sebuah percobaan yang baru beberapa tahun lalu dilakukan oleh sebuah universitas besar di Amerika. Percobaannya seperti ini, keren banget. Mereka memakai 12 orang yang berbeda-beda dari berbagai latar belakang. 12 orang melakukan sebuah eksperimen. Eksperimennya seperti ini. Nah ini boleh nih anak-anak muda yang mau coba eksperimen ini. Eksperimennya begini. Mereka disuruh membayangkan. Cuman membayangkan, gampang kan? Mereka disuruh membayangkan secara rutin. Secara rutin beberapa bulan gitu loh. 2 bulan atau 3 bulan saya lupa. Mereka membayangkan apa? Pergi ke gym. Bayangkan, jadi jalan, buka pintu gymnya, pintu fitnessnya, terus kemudian datengin alat,
barbel misalnya ya. Misalnya 5 kilo. Ambil, jadi mereka bayangin tuh sampai gini. Ambil barbelnya, lalu angkat. Lah waktu imajinasi rasakan beratnya barbel. Jadi bukan cuman bayangin doang, tapi rasakan beratnya barbel. Bayangin diangkat, kan 5 kilo enggak mungkin gini ya. Nah ini bukan bayangin saudara, ini bukan bayangin benar-benar rasakan di aliran darahmu, rasakan di otot-ototmu, kamu seperti mengangkat barbel 5 kilo. Dibayangin, lakukan berapa kali, misalnya 10 kali, bayangin. Nah ini mereka disuruh seperti ini. Setelah beberapa bulan dilakukan eksperimen, kaget sekali. Ketika mereka diinterview, 12-12-nya bilang begini, mereka merasakan badan mereka fit. Tapi kalau itu kan subjektif ya, benar gak? Gak terima yang percobaan. Mereka melakukan pengukuran massa otot 12 orang ini. Dan mengejutkan, massa otot mereka naik 13%. Cuman bayangin, saya mau bayangin kurus. Belum pernah Pak, belum pernah. Belum sempat Pak membayangkan, sibuk pelayanan Pak. Tapi waktu saya mendengar hasil penelitian ini saya terkejut Bapak Ibu. Kekuatan membayangkan seperti itu, ini orang dunia loh. Orang dunia melakukan percobaan bisa ternyata seperti itu loh Pak. Lalu Anda bilang begini, kalau gitu enak gitu aja Bu, gak usah repot-repot ke fitness. Loh, Anda coba aja. Coba membayangkan ngangkat barbel 5 kilo. Gampang enggak bayangin doang? Enggak. Karena apa? Karena kepikiran kita sudah cenderung biasa liar. Iya enggak? Nanti bayangkan ngangkat barbel tiba-tiba bayangin ayam goreng. Lupa gini. Enggak jalan eksperimennya ya kan. Jadi kalau ini benar-benar yang membuat saya terkesan. Cuman membayangkan bisa ngaruh ke fisik. Cuman membayangkan bisa sungguh-sungguh menjadi real. Bayangkan tiap hari yang Anda bayangkan tanggal tua. Enggak nututin, ini tanggal deadline, mati aku, mampus aku. Bayangkan terus melakukan beberapa bulan, apa enggak mati beneran? Bahayanya pikiran, 6 bulan mati beneran tanpa cancer. Hanya karena ketakutan. Orang-orang yang eksperimen betul-betul mengalami fisiknya sehat karena membayangkan. Karena itu pikiran sangat berbahaya. Saya berdoa apapun yang Anda takutkan pagi ini, berhati-hatilah apa yang kau takutkan. Kata kitab Ayub, kita buka yuk. Kitab Ayub. Pasal 3 ayat 25. Saya berdoa ini cukup menakutkan buat saudara. Supaya Anda tidak main pikiran yang aneh-aneh. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayub mengalami. Dia takut anak-anaknya bikin dosa. Makanya dia rajin sekali bikin ibadah tiap hari membangun mezbah. Karena ketakutan bukan karena cinta Tuhan. Apa yang terjadi akhirnya? Anak-anaknya betul-betul hidup di dalam dosa. Anak-anaknya akhirnya hilang semuanya. Ayub takut. Bapak Ibu hati-hati. Ada seorang datang kepada saya takut mati Bu. Hati-hati, malah cepat mati. Saya takut gak dapat jodoh, hati-hati. Katakan yang jomblo-jomblo sama jomblo, jangan takut. Kamu pasti laris manis kayak kacang goreng. Bilang begitu saudara. Sama yang jomblo-jomblo, kalau yang sebelahnya tahu sebelahnya jomblo, sentuh dan bilang begini, toel dia bilang begini.
Jangan takut, kamu laris manis kayak kacang goreng. Sampai orang itu gak tahan, benar-benar ngejarin kamu luar biasa. Nah, amin saudara. Jadi ini, apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi kata Amsal. Apa yang kita takutkan, itu bisa sungguh-sungguh menjadi menimpa kita. Itu kata kitab Ayub. Berarti setuju ya? Bahwa hari ini yang namanya takut bahaya sekali.